Mungkin di zaman sekarang, kemunculan sebuah hypercar yang baru udah menjadi hal yang biasa. Tapi kalau kita mundur 10 tahun yang lalu, ini merupakan salah satu hypercar paling keren, paling cepat, dan paling menakjubkan pada masa itu. Mobil ini adalah Porsche 918 Spyder. Mobil ini pertama kali ditunjukkan ke dunia pada 2010 Geneva Motor Show. Bisa dibilang ini merupakan mobil paling canggih yang pernah dibuat Porsche dan memiliki dampak terhadap dunia otomotif yang gak jauh beda dengan Porsche 959 di tahun 1986. Gue sendiri pertama kali mengetahui tentang mobil ini dari main game Need for Speed Hot Pursuit. Walaupun mobil ini masih sebuah konsep, pas gue main Need for Speed, gue langsung kagum dengan kecepatan dan bentuknya. Pada awal tahun 2014, Porsche 918 Spyder mulai diluncurkan ke publik. Porsche 918 Spyder secara penampilan luar punya beberapa ciri khas dari mobil Porsche pada umumnya, seperti bentuk dari lampu depan, grill depan, dan lampu belakangnya. Tapi mobil ini juga punya identitasnya sendiri yang membuatnya unik dari Porsche lain. Mobil ini dilengkapi dengan Porsche Active Aerodynamics atau PAA, sebuah sistem aerodinamika mobil yang memaksimalkan performa dari 918. Sistem PAA ini punya 3 mode, Start, Speed, dan Performance. Pada mode Start, 2 grill yang ada di depan mobil ini langsung tertutup bersama dengan flaps di bawah mobil dan sayap belakangnya untuk mengurangi gesekan udara. Kemudian pada mode Speed, sayap belakangnya akan terbuka untuk menjaga kestabilannya. Terakhir adalah mode Performance, di mana sayap belakangnya terbuka pada sudut yang lebih tajam, flaps di bawah mobil terbuka untuk mengalirkan udara ke diffuser belakang, dan kedua grill depan yang tadinya tertutup akhirnya dibuka untuk membantu pendinginan. Sesuai dengan digunakannya nama Spyder pada mobil ini, atap dari 918 bisa dibuka. Jadi lu bisa mendengarkan suara mesinnya yang luar biasa. Nah, tadi lu udah denger suara mesinnya yang mantap. Sekarang waktunya gue menjelaskan tentang mesin apa yang digunakan pada mobil ini. Porsche 918 Spyder menggunakan mesin 4.6 liter V8 yang menghasilkan 608 horsepower. Tapi itu belum semuanya, karena 918 Spyder juga ditambah dengan 2 motor listrik yang membantu mesin V8 ini. Sehingga 918 Spyder bisa menghasilkan total tenaga 887 horsepower, 0 ke 100 dalam 2,5 detik, dan punya top speed 345 km per jam. Semua tenaga itu dikirim melalui transmisi otomatis 7 percepatan ke semua rodanya, karena 918 Spyder menggunakan sistem all-wheel drive. Fitur keren dari 918 Spyder adalah digunakannya Kinetic Energy Recovery System atau KERS. Sesuai dengan namanya, KERS berfungsi untuk mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Jadi ketika mobil yang ngerem, energi kinetik yang dihasilkan dari ngerem diubah menjadi energi listrik yang bakal disimpan di dalam baterai sistem hybrid, yang nantinya bisa digunakan sebagai tenaga tambahan melalui motor listrik. Walaupun sistem hybrid kelihatannya bagus banget, terdapat sebuah kelemahan yang bisa mempengaruhi performa, yaitu beratnya. Sebuah sistem hybrid tentunya lebih berat dibanding sistem mesin pembakaran konvensional. Itu kenapa Porsche membuat chassis dan badan dari mobil ini dari Carbon Fiber Reinforced Plastic atau CFRP. Kacanya terbuat dari material yang tipis, sedangkan bumper depan dan belakang terbuat dari material yang bernama polyurethane. Gua nggak tahu itu apa, tapi kedengarannya canggih. Semua upaya tadi membuat mobil ini punya berat 1674 kg. Kalau kita masuk ke dalam, kelihatan bahwa Porsche nggak lupa untuk membuat interior yang bagus. Semua fungsi yang berkaitan dengan mengemudi terletak di setir, baik untuk ganti mode berkendara, ganti gigi, dan mengatur cruise control ada di sini. Jadi lu nggak perlu lepas tangan. Hal yang paling unik dari interior 918 Spyder adalah konsol tengah yang besar ini. Di sini terdapat layer infotainment yang bisa digunakan untuk mengatur berbagai fitur yang tersedia di 918 Spyder, seperti mengatur sayap belakang, climate control, dan speaker mobil. Ngomongin soal speaker, 918 Spyder dilengkapi dengan 11 speaker. Kemudian kursi mobil ini terbuat dari carbon fiber reinforced plastic. Ketika mengendarai mobil ini, terdapat 5 mode berkendara yang bisa lu pilih, yaitu e-power, hybrid, sport hybrid, race hybrid, dan hot lap.
Berawal dari e-Power, 918 bakal menggunakan motor listriknya aja. Kemudian pada mode hybrid, mesin bensin dan motor listriknya akan saling bergantian dalam menggerakkan mobil ini untuk mencapai efisiensi yang maksimal dan meminimalisir penggunaan bensin. Terus mulai dari mode sport hybrid, mesin bensinnya bakal selalu nyala dan kedua motor listriknya bekerja untuk ngasih tambahan tenaga. Dengan mode race hybrid, meningkatkan lagi jumlah tenaga yang dihasilkan dari kedua motor listrik tersebut. Terakhir adalah mode hot lap sebagai puncaknya. Semua limiter dilepas dan sistem hybridnya menggunakan semua tenaga yang ada secara maksimal. Semua kemampuan inilah yang membuat Porsche 918 Spyder sebagai salah satu hypercar paling kencang di dunia. Itulah kenapa mobil ini bisa mengelilingi Nürburgring dalam 6 menit 57 detik. Dan itu membuat 918 Spyder sebagai mobil produksi pertama yang berhasil mengelilingi Nürburgring dalam waktu kurang dari 7 menit. Rekor itu juga membuat 918 Spyder sebagai mobil produksi tercepat yang telah mengelilingi Nürburgring pada saat itu. Porsche juga menawarkan paket opsional untuk 918 Spyder yang bernama Weissach Package. Perubahan yang diperkenalkan oleh Weissach Package membuat 918 Spyder jadi lebih ringan, dengan berat total menjadi 1.634 kg. Selain paket opsional yang membuat 918 Spyder lebih ringan, Porsche juga membuat versi konsep mobil balap dari 918 Spyder yang bernama Porsche 918 RSR yang ditunjukkan pada 2011 North American International Auto Show. Mobil konsep ini dibuat oleh Porsche untuk uji coba teknologi. Teknologi yang mereka uji bisa kita lihat di dalam interiornya. Pada tempat yang seharusnya diisi oleh kursi penumpang, terdapat sebuah kubah besar. Ini disebut sebagai flywheel accumulator, dan cara kerjanya sama dengan sistem KERS, di mana energi kinetik yang dihasilkan dari ngerem bakal disimpan di sini. Kemudian si pengemudi dengan pencetan sebuah tombol bisa mengeluarkan semua energi yang tersimpan sebagai tambahan tenaga. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Porsche mungkin jarang ngeluarin hypercar, tapi sekalinya muncul udah pasti luar biasa. Karena kalau kita ingat-ingat kembali, terakhir kali Porsche ngeluarin hypercar adalah pada tahun 2004 dengan Carrera GT. Jadi gimana pendapat kalian tentang Porsche 918 Spyder? Apakah kalian juga suka? Kasih tahu di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys.